Kerinduan yang hadir di setiap Ramadan adalah kerinduan yang terasa berbeda. Sebagai bulan istimewa bagi seluruh umat muslim di dunia, Ramadan yang hanya datang setahun sekali ini selalu menjadi momen bahagia. Meski harus menahan lapar, haus, dan juga menjaga hati, bulan Ramadan menyimpan banyak memori dan nostalgia akan hal-hal yang menyenangkan. Momen itu kembali melintasi pikiran saya saat kaki ini menapaki kembali kampung halaman, tempat di mana masa kecil dahulu saya lewati di sini. Lelah karena perjalanan dan ibadah puasa yang sedang dijalankan tidak membuat saya berubah rencana untuk berkeliling kampung sebelum sampai ke rumah Mak Tuo. Ada memori yang ingin saya ulang kembali saat melewati rumah dan persawahan ini. Ingat masa kecil dulu saat berlarian berangkat sekolah ataupun pergi ke surau dengan sahabat kecil yang kini sudah tidak tahu lagi keberadaannya di mana. Tanpa saya sadari, ternyata langkah kaki saya mengikuti langkah kecil mereka menuju surau di areal persawahan ini. Matahari sudah di atas kepala. Waktu zuhur juga telah tiba. Saya bisa merasakan, tentu nikmat sekali rasanya sholat dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di tengah-tengah indahnya semesta karunia Sang Ilahi ini. Sepanjang ingatan saya, dahulu di Surau Katimbuang ini ada tradisi Ramadan para ibu dan bapak dalam mengisi Ramadan. Basulo berdiam diri di surau atau langgar, fokus mengerjakan ibadah dan meninggalkan sejenak urusan duniawi. Sayangnya, basulo sudah tidak lagi dilakukan. Konon kabarnya, basulo berhenti sejak Imam Surau meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Surau selain sebagai tempat ibadah bagi masyarakat Minangkabau juga berfungsi sebagai sarana pendidikan, baik pendidikan keagamaan, politik, dan sosial budaya. Untuk mengaji, belajar silat atau basile, serta aktivitas lainnya. Namun keberadaan adik-adik ini di surau untuk mengaji bersama membuat saya kagum dengan semangat mereka tetap mengisi waktunya terutama di bulan suci ini. Membaca Al-Quran termasuk ibadah yang pahalanya sangat besar karena membaca satu huruf saja kebaikan yang didapat sudah berlipat ganda. Dari surau di Nagari Lasi Tuo Canduang Agam, Sumatera Barat ini, saya ingin melanjutkan perjalanan bertemu dengan Mak Tuo di sini. Ramadan punya arti yang berbeda pada masing-masing kita. Bagi saya, Ramadan juga berarti meningkatkan silaturahim dengan sesama, terutama keluarga.
Perjalanan hari ini adalah untuk berkunjung ke rumah saudara. Panggilan hati, kerinduan berkumpul bersama, Mbak Gayung bersambut saat Mak Tuwo meminta saya mengunjungi beliau di sini. Tapi sebelum ke sana, ada persinggahan yang sayang jika dilewatkan begitu saja. Masjid Bingkudu merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini didirikan oleh kaum Padri pada tahun 1823. Masjid Bingkudu disebut juga dengan Masjid Jami Bingkudu. Masjid dengan arsitektur khas Minangkabau ini terletak di Jorong Bingkudu, Nagari Canduang Kotolaweh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Bangunan masjid ini terbuat dari bahan kayu, mulai dari lantai, tiang hingga dinding masjid. Meski sudah berulang kali ke masjid ini, ukiran khas ranah Minang di dinding sekeliling masjid masih membuat saya kagum. Ornamen yang ada merupakan bentuk implementasi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang jadi pegangan masyarakat Minangkabau. Selain keasliannya yang tetap terjaga, arsitektur pada masjid yang berusia 200 tahun ini juga sangat mudah untuk dikenali, terutama pada bentuk atap yang terdiri dari 3 tingkatan dengan sedikit cekungan. Saat mulai didirikan, masjid ini memakai sistem pasak, yaitu pola bangunan yang tidak menggunakan paku pada setiap sambungan kayu. Bangunan masjid yang terletak di kaki Gunung Marapi ini punya ketinggian bangunan sekitar 19 meter. Masjid ini diprakarsai lareh canduang yang bergelar Inyak Basa atau Haji Salam. Seperti halnya rumah gadang, bangunan masjid ini memiliki kolong sekitar 1 meter. Salah satu ciri khas Masjid Tuwo di Sumatera Barat adalah terdapatnya kolam-kolam di halaman masjid, baik di depan, di samping, ataupun bagian belakang. Kolam-kolam itu masih dipertahankan hingga saat ini, meski sepertinya sudah tidak dipergunakan lagi, karena sudah terdapat toilet dan tempat wudhu yang lebih representatif. Beberapa bangunan tua juga masih tersisa saat ini, dimodifikasi dengan bangunan baru berupa posko masjid. Saya bisa membayangkan betapa estetiknya bangunan ini pada zamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza kunta fihim fa aqamta lahum wal yusallu ma'aka wa iza kadaitumul. Assalamualaikum Mak Tuwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndak macet di jalan tadi. Enggak Mak Tuwo, apa kabar Mak Tuwo kini? Alhamdulillah sehat. Balah lama Nabi ndak kasih ko. Iyo Mak Tuwo kuliah habis tu skripsi lah apa lo lah semester akhir di kuliah kini. Oh, iya ndak sekalian pi bawa
calon menantu mak tua kemari. Deh, calon menantu mak tua. Ini jauh ah. Bila-bila lah Bi bawa kasih kode mak tua. Yo berjanji bilah. Perkenalan ke mak tua. Deh, mak tua bilang lama nak keliling-keliling kampung. Jadi Bi cari kampung-kampung kalau mak tua. Bi pergi santai nak mak tua. Yo ndak bado sekalian balian mak tua buku makanan ke lamang lapik. Aduh di tempat orang menjual apa bukuan siko. Jadi mak tua. Pergi Bi santai mak tua. Beko Bi balik sekolah. Mak tua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ranah Minang tidak hanya terkenal karena indahnya, tapi juga karena makanannya yang bervariasi, enak dan gurih. Di Sumatera Barat, makanan juga menjadi pelekat kebersamaan dan silaturahim dalam satu tradisi. Lemang adalah makanan yang terbuat dari beras ketan dalam bambu, dibakar selama 3 jam. Tradisi malamang oleh masyarakat Minangkabau biasanya dilakukan tidak saja untuk menyambut bulan suci Ramadan dan Lebaran, tapi juga hari-hari besar Islam lainnya. Tradisi ini sudah dilakukan sejak masa nenek moyang dahulu. Saat ini tidak semua orang Minang bisa membuat lemang, namun mereka masih mengupayakan agar panganan ini tetap hadir di tengah keluarga, terutama di bulan suci. Itulah mengapa Mak Tuo berpesan pada saya membawa serta lemang untuk Babuko Basamo nanti. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, bini bali lamang tapi becak lihat lo di Pak. Calik lah lo. Kamasnya Pak jual lamangku biasanya Pak. Ke pasar-pasar bu. Kira-kira berapa harga lamang kocek kok Pak? Mencalik kadang aja nya. Kalau yang kadang mana ada yang menengah. Yang mana tuh Pak? Kalau yang itu 50. Yang itu 40. Ini tergantung kadang ya, 40. Yang kayak itu 40. Ya. Dari jam berapa Pak membuat lamang le Pak? Kalau yang membuatnya dari siap sahur dari. Oh, berarti banyak stok apa bulan puasa kok ya Pak? Iya. Nah, itu berapa Pak? Itu 50. 50. Ayo Pak, bini iko ya Pak. Iya, enggak ada. Tapi menunggu Ibu dulu. Menunggu berapa jam tuh Pak? Kira-kira tengah 2 jam ya. Iyalah, ditunggu sih situ ya Pak. Enggak ada. Ayo Pak. Tradisi melamang tidak hanya sekedar panganan di rumah sendiri. Tradisi ini sebetulnya juga mengikat para menantu di sejumlah daerah di Ranah Minang untuk membawa serta panganan ini dalam daftar salah satu makanan yang dihantarkan ke rumah mertuanya menjelang bulan puasa dalam tradisi adat Manjalang Mintuo ataupun dalam tradisi Manta Pabukuan di bulan puasa.
Dari dapur Lemang, saya bergerak ke kawasan Jam Gadang Bukit Tinggi. Di sini biasanya ramai sekali orang-orang yang ngabuburit, menunggu beduk berbuka puasa. Sayangnya sore ini saya lihat suasana tidak seramai biasanya. Padahal tidak jauh dari Jam Gadang ada pasar Pabukuan. Di sini saya akan mencari lapek, pesanan Mak Tuo. Pasar Ramadan disebut Pasar Pabukuan di Sumatera Barat. Pasar ini hanya ada di bulan Ramadan saja, menjual berbagai kuliner atau takjil untuk berbuka puasa. Mari kita lihat. Pedagang sengaja menjajakan makanan-makanan bervariasi agar menggugah selera pengunjung yang datang. Meski tenda pasar Pabukuan kini tidak seluas tahun-tahun lalu, pengunjung cukup mendapatkan makanan dan minuman yang mereka cari di pasar yang ada hanya di bulan suci ini. Di pasar ini, pedagang menjual berbagai macam makanan berbuka mulai dari cendol, lapek buki, onde-onde hingga beragam gorengan. Agar tidak mengganggu kenyamanan orang berpuasa, pedagang baru mulai berdagang setelah pukul 2 siang. Saya menyempatkan diri berkeliling melihat menu-menu yang ada. Barangkali ada menu yang menarik dan menggugah selera untuk berbuka nanti. Bu, bara lapek koca, Bu? 2.000. 2.000. Beli 5, Bu? 5? Iya. Nyaringnya bunyi petasan dan badia batuang turut mewarnai indah dan ramainya bulan Ramadan. Kreativitas anak-anak membuat suara dentuman dari bambu dan minyak tanah ini ternyata masih ada di sini sampai kini. Saya tak bisa mengabaikan panggilan hati untuk ikut bermain badia-badia batuang bersama adik ini. Hari memang sudah sore, tapi saya masih punya waktu beberapa saat untuk kembali mencoba badia-badia batuang. Akhirnya saya kembali ke rumah sambil membawa serta pesanan Mak Tuo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelamang ya lapek tuh. Lai rami pasar tadi Lai rami mana? Sobo video kawan kamu bisa.
Bandak bi bau sikonya buku. Ini keceknya buka di rumah. Ya tolong. Ganti baju ni baru mak tua. Ayo tolong pergi Medan. Adik, diganti di mak tua. Yo. Mak tua, kamar dulu. Yo. Kolak pisang biasanya menjadi menu manis yang selalu disiapkan untuk berbuka puasa, selain teh hangat dan beberapa jenis buah. Ada banyak menu makanan di Sumatera Barat yang biasanya dijadikan menu berat berbuka puasa. Sebut saja gulai ayam, ikan bakar, dendeng balado, gulai tunjang dan rebung, ikan bakar, serta beberapa jenis sayuran. Namun, rendang tetap menjadi menu utama yang hadir di tengah hidangan berbuka bersama atau babuko basamu. Mak tua, kau lah dihidangkan sadalah ni mak tua. Yolah duduklah Libi makan mak ni. Ya. Mau bila dari sekolah. Iya mak tua. Libi makan oleh. Ya mak. Kemanakan mama. Sambanan ada di kampung mama iko kininya yang di Canduang namanya gulai rabuang. Di Padang mungkin tidak ada dah. Ayo, bansulah makan lah. Ayo. Masya Allah, saya bersyukur sekali untuk perjalanan hari ini dan untuk pertemuan bersama keluarga Mak Tuo ini. Meski berbeda, saya yakini bahwa tradisi itu semuanya luar biasa dan jadi kenangan indah yang dirindu setiap Ramadan tiba.